dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan mengenang sejarah orang Minang yang pernah menjadi Presiden Indonesia. Sejarah yang terlupakan, inilah orangnya. Let's go. Inilah dua presiden Indonesia yang namanya tak tertulis dalam buku sejarah. Mereka seolah dilupakan, padahal punya jasa besar untuk bangsa dan negara. Selama ini, mayoritas masyarakat Indonesia hanya mengenal 8 presiden, termasuk Bapak Prabowo Subianto. Padahal menurut sejarah, Indonesia telah dipimpin 10 presiden. Dua nama yang terlupakan adalah Syafruddin Prawiranegara dan Asad. Syafruddin menjadi pemimpin ketika Indonesia menghadapi agresi militer Belanda. Dalam masa itu, dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI karena Soekarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda. Syafruddin menjadi pemimpin PDRI atau presiden dari 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Sedangkan Asad, ia menjadi presiden ketika dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Ketika itu, Republik Indonesia Serikat terbagi menjadi 16 negara bagian, termasuk Republik Indonesia. Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia Serikat kemudian menyerahkan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia kepada Asad. Asad pun menjabat Presiden RI selama 9 bulan, sejak tanggal 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Memang tidak diangkat menjadi presiden secara sah, karena presiden dan wakilnya kena tawan. Maka orang Minang inilah yang berinisiatif menyelamatkan bangsa. Beginilah kronologinya. Yogyakarta jatuh, presiden dan wakil presiden ditawan, Republik Indonesia resmi dibubarkan oleh Belanda. Demikian isi siaran radio Belanda pada Desember 1948. Tapi di Bukit Tinggi seorang pria berdiri tenang. Dia adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara. Dia bukan jenderal, tapi dia tahu kalau tak ada yang bertindak, Republik bisa lenyap. Sebelum ditangkap, Bung Karno dan Bung Hatta sempat mengirim telegram pada 19 Desember 1948. Isinya, kalau pemerintah pusat lumpuh, Mr. Syafruddin bentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Tapi telegram itu tak pernah sampai. Stasiun radio di Jogja sudah dibom Belanda. Meski begitu, Syafruddin tetap bergerak. Ia dengar kabar Jogja jatuh dari radio, dan malam itu juga ia bertindak. Bersama Tengku Muhammad Hasan dan Kolonel Hidayat, mereka bentuk pemerintah darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, lalu diresmikan pada 22 Desember di Halaban. Dalam 207 hari berikutnya, mereka berpindah-pindah, Payakumbuh, Koto Tinggi, Bidar Alam, tanpa kantor, tanpa istana, tapi diplomasi tetap hidup, Republik tetap menyala. Dan saat Bung Karno dan Bung Hatta dibebaskan, Syafruddin menyerahkan kembali mandatnya, tanpa syarat, tanpa tuntutan. Hari itu tugas Syafruddin selesai, tapi sejarah seakan melupakannya. Padahal kalau tidak ada PDRI, Republik ini bisa saja benar-benar hilang.